Sekarang saya lihat beberapa postingan katakanlah dokter-dokter di Amerika yang mereka sudah tahu manfaatnya. Itu mereka bikin program. Salah satunya itu namanya 3 days fasting, 3 hari berpuasa. Ngikut programnya dia bayar. Bayar. Dia akan ajarkan makan paginya atau bukanya apa, sahurnya apa, gaya mereka. Karena mereka nggak ada konsep puasa, maka mereka sebutnya namanya intermittent fasting. Yang menariknya, ada mereka bikin namanya program 3 days water fasting. Jadi 3 hari puasa minum. Jadi nggak makan apa-apa kecuali minum doang. Itu tekniknya, ya, yang nggak 1 galon juga bu minumnya bu. Minum 1 gelas kayaknya nggak itulah apa tuh namanya aman lah insya Allah. Jadi selama 3 hari itu cuma minum doang, nggak ada makan. Tapi memang tubuhnya sudah disiapkan. Apa yang terjadi? Dia tulis tuh semua sistem ya metabolisme tubuhnya itu semua akan di-reset ulang. Ya, bahkan kalau ada yang pernah mendengar bahasa atau mungkin kata-kata autofagi. Kata-kata autofagi itu kata-kata yang mungkin kita sering dengar Bapak Ibu sekalian, cuman kita nggak ngerti maknanya seperti apa. Jadi autofagi itu sebenarnya semacam kemampuan tubuh kita ya untuk mengeluarkan sampah-sampah selnya. Itu autofagi. Ya. Jadi autofagi itu adalah suatu keadaan di mana tubuh kita tuh mengeluarkan sampah-sampah selnya yang bermasalah. Dan autofagi itu baru bisa aktif kalau seseorang dalam keadaan berpuasa. Itu kuncinya. Ya. Jadi sebenarnya puasa itu kalau kita lihat cara Allah mungkin ya dalam pandangan saya untuk menghentikan kita makan. Karena 11 bulan disuruh puasa sunnah kan susah. Puasa Senin Kamis susah, Ayamul Bid susah, puasa-puasa sunnah yang lain susah. Karena godaan makanan itu gak semudah itu kan. Sehingga muncullah kata-kata kutiba yang kita terjemahkan dengan diwajibkan. Anda bayangkan tanpa puasa Ramadan ini saya gak kebayang 11 bulan atau 12 bulan itu isinya kita makan itu terus tiap hari. Coba lihat. Sehingga kalimat yang Allah pakai di situ apa? Kan kalimat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita sama manusia zaman dulu, katakanlah Nabi Adam atau mungkin katakanlah siapa lagi? Ya nabi-nabi yang lain atau manusia-manusia ini sama nggak? Sama. Kita sama Nabi Adam bedanya apa? Cuma beda di casing. Nabi Adam 60 hasta 27 meter, kita ya paling tinggi 2 meter mungkin. Tapi dalamannya kan sama. Maka cara paling mudah untuk memperbaiki sel itu ya adalah dengan cara berpuasa. Melaparkan diri mungkin bahasanya kita. Ya. Maka kata-kata min qablikum kan diterjemahkan kita apa? Min qablikum seperti orang-orang sebelum kalian yang kami wajibkan juga berpuasa, cuma metodenya berbeda. Makanya kalau yang ngerti tentang bagaimana puasa Ramadan ini didatang atau mungkin hadisnya atau mungkin riwayatnya atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan hadirnya puasa Ramadan ini, sekarang kita harusnya bahagianya luar biasa. Kenapa? Karena bulan ini sebenarnya bukan bulan yang kita sibuk dengan makanan. Bulan yang bukan kita sibuk dengan makanan. Loh kok saya bisa bilang begitu? Karena bahkan puasanya seseorang saja di bulan ini tidak diterima Allah. Kenapa saya bisa bilang begini? Kata Nabi pun seperti itu. Allah nggak butuh dengan orang-orang yang berpuasa, yang lapar, dahaga, kata Nabi SAW, sepanjang mereka tidak meninggalkan perbuatan dusta. Artinya sebenarnya kalau saya lihat puasa ini sebenarnya yang Allah inginkan itu sebenarnya apa? Yang mau didetoks itu apa? Kita ini sebenarnya kalau mungkin ya kita manusia semua ya tentunya, antara sampah emosi kita, sampah emosi, mungkin kebencian, dendam, buruk sangka, itu sampah emosi itu. Gak bersyukurnya, sama sampah jasadnya kita berupa makanan, saya sangat yakin lebih banyak sampah emosinya. Lebih banyak sampah emosinya. Pertanyaannya kan gini, lalu membuang sampah emosi itu kayak apa? Mau tidak mau, ya, kalau bicara tentang makanan yang banyak, maka pasti iman turun. Kata siapa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengatakan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah banyaknya makan.
Jadi banyaknya makan itu adalah salah satu penyebab lemahnya iman dengan 4 sebab yang lain. Salah satunya banyak ngomong yang tidak bermanfaat. Itu lemahnya iman juga, kata Ibnu Qayyim. Banyak bergaul dengan yang tidak penting juga, lemah iman juga. Di Ramadan apa yang terjadi? Yang terjadi dua-duanya kan dikurangi. Kita nggak bisa lagi banyak ngomong di Ramadan. Kalau orang mengajak kalian berdebat, kata Nabi, katakan pada mereka saya sedang berpuasa. Kan gitu. Terus apalagi kata Nabi SAW, tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah nggak butuh dengan puasa orang-orang yang masih dusta, masih fitnah, masih meninggalkan perbuatan-perbuatan yang aslinya. Apakah itu perbuatan jasad? Bukan. Perbuatan apa itu? Perbuatan hati kan. Lisan ini kan hasil dari ini kan. Jadi sebenarnya Allah sudah menjelaskan, kalau kita teruskan lagi ayat itu, maka kita akan tahu bahwa Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Kita ini bos sekalian, jamaah sekalian, kan punya dua makanan. Kita butuh makanan jiwa atau makanan emosi, kita juga butuh makanan jasad. Nah sekarang udah berantakan dua-duanya nih. Jadi saya pernah tulis satu tulisan, ada namanya obesitas soul. Orang yang obesitas sebenarnya bukan obesitas karena kelebihan makan, bukan. Tapi kelebihan beban emosi, perasaan, dan jiwanya berlebihan. Terlalu banyak beban sehingga akhirnya luapan itu perginya ke makanan. Aslinya nggak sakit. Termasuk juga yang tidak obes. Ya. Kelihatan dari mana nanti? Kelihatan dari, ya kelihatan lah, susah saya jelasinnya. Karena biasanya saya bisa kadang-kadang sudah ketemu orang, belajar ilmunya, baca orang gitu ya, bukan baca sih, ngelihat. Yang di sini pun saya lihat, yang serius siapa, yang tidur siapa, yang dalam hatinya mikir siapa, ini orang siapa sih ngomong di depan kayak begini, nah, saya tahu semua. Karena Anda mengirimkan sinyal ke saya. Ya, apalagi dalam suatu lingkungan seperti ini, yang minumnya tangan kanan, yang minum tangan kiri itu ketangkap semua sama saya. Gitu. Bukan saya sakti mandraguna gitu, enggak lah. Karena dalam satu kumpulan kayak begini ketahuan. Ya, seperti itulah. Yang mandangin saya sehingga jantungnya bermasalah nanti saya tahu. Yang mulai matanya terpejam, tahu juga. Gitu.